Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holirilika dengan NIM 24023116. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan teori kewarganegaraan kontemporer. Berdasarkan video pembelajaran yang telah saya lihat, sekaligus disertai contoh kasus dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inti dari teori kewargaan kontemporer ini. Dalam video yang telah saya amati, dijelaskan bahwa kewarganegaraan saat ini tidak lagi dipahami hanya sebagai status hukum, seperti kepemilikan, identitas, atau hak pilih dalam pemilu. Kewarganegaraan kontemporer memandang warga negara sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan demokrasi. Berbeda dengan konsep kewargaan klasik yang cenderung pasif, teori kontemporer menekankan partisipasi aktif warga negara, baik melalui keterlibatan sosial, penyampaian aspirasi, maupun pengawasan terhadap kebijakan publik. Selain itu, kewarganegaraan kontemporer juga menekankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, yang artinya warga negara tidak hanya menuntut hak, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial dalam menjaga keadilan, toleransi, dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks globalisasi, teori ini dapat kita lihat kewarganegaraan sebagai konsep yang melampaui batas negara. Perkembangan teknologi dan media sosial memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam isu-isu global seperti lingkungan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan contoh kasus yang ada dengan teori kewarganegaraan kontemporer di Indonesia. Salah satu contoh nyatanya adalah partisipasi masyarakat melalui media sosial dan mengawasi kebijakan publik. Misalnya, ketika muncul kebijakan pemerintah yang menuai kritik, banyak warga negara menyampaikan aspirasi mereka, kritik mereka, dan pendapat mereka secara terbuka melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara tidak lagi pasif, tetapi aktif menggunakan ruang publik digital sebagai sarana partisipasi demokratis. Contoh lainnya juga dapat dilihat dalam gerakan sosial dan solidaritas masyarakat, seperti penggalangan dana, kemanusiaan, aksi lingkungan, dan bantuan bencana alam lainnya. Dalam kasus ini, warga negara menunjukkan tanggung jawab sosialnya tanpa harus menunggu instruksi langsung dari negara. Namun, dari contoh tersebut juga terlihat tantangan kewarganegaraan kontemporer. Partisipasi digital tidak selalu diiringi dengan literasi politik yang baik. Seringkali, kebebasan berekspresi justru memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori kewarganegaraan kontemporer memberikan ruang partisipasi yang luas, tetap diperlukan kedewasaan dan tanggung jawab warga negara dalam menggunakan hak-haknya. Sebagai pendapat kritis, menurut saya teori kewarganegaraan kontemporer sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang plural dan demokratis. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasinya, terutama dalam membangun kesadaran, etika, dan literasi kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif, agar warga negara mampu menjalankan perannya secara aktif dan bertanggung jawab. Sebagai penutupnya, dapat saya simpulkan bahwa kewarganegaraan kontemporer menempatkan warga negara sebagai hal penting dalam kehidupan demokrasi melalui partisipasi aktif dan kesadaran tanggung jawab sosial. Warga negara dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan keadaban. Sekian penjelasan saya tentang materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.